Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Wisnu dan juga Pak Doni selaku dosen pembimbing. Selamat siang juga saya ucapkan kepada audiens yang menonton presentasi saya. Saya Alfiani Yolanda Krisnaningrum dengan NIM 119380032 dari DKV ITERA akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Perancangan Visual Branding untuk meningkatkan brand awareness dari kerajinan anyaman bambu di Kabupaten Pringsewu. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah latar belakang. Latar belakang saya ini membahas tentang Kria sebagai penyumbang PDB terbesar ketiga dengan kontribusi 20-30% untuk Indonesia. Lalu ada sepinya omset penjualan dari para pengrajin kerajinan anyaman bambu di Pringsewu ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang terancam tutup usahanya. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan media promosi dari kerajinan anyaman bambu ini belum dimanfaatkan secara maksimal, mulai dari keberadaan pasar, media pemasaran yang masih sangat minim, hingga belum adanya identitas visual. Lalu di sini selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah pada perancangan ini dilakukan dalam ruang lingkup desain komunikasi visual berupa visual branding di kawasan Pekontulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dengan rumusan masalah terdapat dua, yaitu bagaimanakah cara merancang visual branding yang digunakan untuk memperkenalkan serta meningkatkan brand awareness masyarakat Lampung terhadap kerajinan anyaman bambu di Kabupaten Pringsewu. Lalu, apa media desain komunikasi visual yang tepat digunakan untuk membangun brand awareness dari kerajinan anyaman bambu di Kabupaten Pringsewu? Selanjutnya di sini ada usulan solusi. Usulan solusi yang didapatkan ini melalui hasil analisa dari SWOT dan juga AIDA yang sudah dilakukan, di mana solusinya adalah dengan membuat perancangan visual branding yang berupa identitas visual, konten media sosial, dan juga merchandise. Lalu selanjutnya di sini ada metode perancangan. Untuk metode perancangan yang saya gunakan di sini ini berasal dari Alina Wheeler dengan 5 tahapan, yaitu ada conduction research, clarifying strategy, designing identity, creating touch point, dan juga managing asset, di mana pada tahap conduction research ini melakukan metode riset dengan kualitatif, lalu didapatkan latar belakang, visi misi, serta analisa strategi. Lalu pada tahapan clarifying strategi ini didapatkan core value, add value, dan juga positioning yang akan dijadikan sebagai creative brief atau strategi kreatif pada perancangan ini. Lalu di sini selanjutnya ada strategi kreatif atau ide besar. Ide besar yang saya gunakan di sini ini berasal dari SWOT dan juga analisis AIDA tadi, yang mana tradisional dan juga autentik dengan positioning kerajinan turun-temurun serta memiliki beragam jenis produk. Lalu dengan target audiens yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu dan juga Kabupaten luar Pringsewu. Lalu ada dengan usia 18-44 tahun, dengan pendidikan yang tidak terbatas oleh jenjang pendidikan, lalu dengan ekonomi yang menengah ke atas, ketertarikan terhadap bambu dan juga anyaman, serta gaya hidup yang konsumtif dan eksperimental. Lalu setelah dipetakan strategi kreatif ini, maka dilanjutkan kepada tahapan designing identity, yaitu brainstorming, mind mapping, penentuan mood board, hingga perancangan logotype dan juga tagline. Nah, di sini ada brainstorming dan juga mind mapping. Dengan keyword dan key visual yang didapatkan yaitu kerajinan, tradisional, autentik, turun-temurun, beragam, anyaman bambu, tugu, dan tumpang tindih. Lalu di sini ada mood board yang digunakan sebagai referensi dari perancangan. Nah, selanjutnya di sini ada konsep verbal dan juga konsep visual yang didapatkan melalui proses brainstorming dan mind mapping tadi, di mana konsep verbal ini didapatkan 5 yang kemudian diambil salah satunya untuk dijadikan sebagai tagline, dan juga konsep visual
yang akan digunakan sebagai panduan dalam perancangan identitas visual. Lalu di sini ada eksplorasi bentuk, yang mana tahapan yang digunakan untuk memetakan beragam bentuk yang telah dikumpulkan ke dalam mood board dan juga konsep visual tadi. Pada proses eksplorasi bentuk ini digunakan bentuk anyaman, tugu, bambu, dan juga P sebagai prinsip. Lalu di sini selanjutnya ada tipografi dan juga warna. Untuk jenis tipografi yang digunakan ini adalah jenis serif yang dimana dengan nama fontnya itu Marco One yang cenderung terlihat elegan dan juga ringan serta tetap menampilkan kesan yang tradisional. Lalu untuk warnanya ini sendiri terinspirasi dari kain tapis Lampung Kaca Bekandang. Nah, setelah melakukan eksplorasi bentuk tadi, didapatkan 3 alternatif logo yang dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Selanjutnya dari ketiga alternatif logo tersebut diberikan kepada expert melalui survei kuesioner form dan didapatkan 4 dari 7 orang expert yang mengisi memilih logo 2 sebagai logo yang mencerminkan citra Pringsewu sebagai produsen kerajinan anyaman bambu. Dan pada logo ini juga tagline-nya masih belum relevan sehingga dibuat 3 alternatif tagline. Yang pertama ada sentra anyaman bambu, yang kedua ada produsen anyaman bambu, yang ketiga ada produsen anyaman bambu autentik, yang mana tagline ini akan diajukan kepada Pekon Tulung Agung selaku tempat dari kerajinan anyaman bambu ini berasal. Lalu di sini selanjutnya ada breakdown logo atau makna apa saja yang ada di dalam logo yang terpilih tersebut. Lalu di sini selanjutnya ada penggunaan logo hitam dan putih, super grafis, dan juga pattern. Selanjutnya, setelah melakukan proses designing identity tadi yang didapatkan identitas visual, proses perancangan yang selanjutnya ini ada creating touch point, yang mana pengimplementasian dari identitas visual ke dalam media, seperti media poster, lalu ada media spanduk, peta, gapura, sound system, baju sebagai media pendukung, gantungan kunci sebagai media pendukung, stiker, lalu ada feeds Instagram, lalu di sini ada storyline yang akan digunakan sebagai panduan dalam pembuatan dari konten Reels Instagram nantinya, di mana ada 3 konten Reels Instagram dengan storyline sebagai berikut. Yang pertama ada konten coming soon, yang kedua juga tetap konten coming soon, yang ketiga ada konten launching identitas visual dari kerajinan anyaman bambu di Pekon Tulung Agung. Nah, berikut ini dapat dilihat untuk referensi Reels yang akan dibuat nantinya, lalu beberapa stock shoot yang digunakan sebagai referensi ketika acara launching identitas visual nanti. Nah, yang selanjutnya di sini ada brand aktivasi, di mana dipetakan berdasarkan jenis media, lalu lokasi tempat media akan diletakkan, waktu aktivasi, dan juga anggaran dari media-media tersebut. Nah, untuk yang terakhir, di sini ada konsep launching, di mana rencananya akan melaksanakan acara menganyam bersama di Pekon Tulung Agung pada tanggal 14 Mei 2023 dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Ada pembukaan, lalu sambutan, pemaparan tentang identitas visual, lalu peresmian identitas visual, kegiatan menganyam bersama, pembagian souvenir, foto bersama, dan juga penutup. Baik,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.